Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian tetap sehat walafiat. Untuk itu jangan lupa 3M, selalu memakai masker, selalu menjaga jarak, dan selalu cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Kita kembali lagi dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 4 bersama Pak Farid Qurtubi. Kali ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan juga gemar membaca. Baik, sebelum kita belajar, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, kita akan membahas yang pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Baik, seperti biasa ketika kita mau berangkat ke sekolah, jangan lupa untuk berpamitan sama ayah bunda, mengucapkan salam, bersalaman dengan mencium tangannya. Ayah dan bunda telah berjasa mengasuh dan memelihara kita dari sejak kecil sampai kita sekarang sudah kelas 4. Tidak terasa kita diasuh, dipelihara dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang berjasa adalah ayah dan bunda, ayah dan ibu. Kita harus patuh kepada mereka. Jangan sampai kita melawan, jangan sampai kita membantah perintah orang tua. Harus patuh. Kenapa? Karena hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah. Ketika kita hormat, ketika kita patuh, tidak melawan sama orang tua, berarti kita sudah melaksanakan perintah Allah. Tentu perintah Allah ini ada di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran surat Luqman ayat 14. Jelas dalam ayat Al-Quran ini Allah perintahkan langsung kepada kita untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu. Ibu kalian, ibu kita mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Kita di dalam kandungan semakin bulan demi bulan itu semakin membesar dan beratnya semakin berat, maka keadaannya bertambah-tambah lemah. Baik, di sini ada beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, patuh dan taat bila dinasehatinya. Berdasarkan perintah Allah, kita harus berbuat baik. Maka di antaranya satu, patuh dan taat bila dinasehati. Jangan sekali-kali kita
tidak mendengarkan nasihatnya, apalagi melawan nasihat orang tua. Yang kedua, contoh anak yang menghormati dan patuh kepada orang tua adalah rajin sholat. Kita sudah kelas 4, sudah semakin besar. Selain kita mempunyai kewajiban kepada Allah, yaitu sholat, selain itu kita juga hormat kepada orang tua dengan rajin sholat. Jangan sampai sholat ini diingatkan terus oleh orang tua, tapi kita sudah tahu waktu-waktunya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita sudah tahu waktunya, maka kita tidak usah disuruh lagi sholat. Langsung ketika waktunya langsung sholat. Dan belajar untuk memenuhi harapannya. Dan belajar untuk memenuhi harapannya. Harapan orang tua biar kalian pintar, biar kita masa depan kita cerah, maka kita belajarlah untuk memenuhi harapan orang tua. Yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Diusahakan kita sudah besar, sudah kelas 4, berarti pekerjaan di rumah yang sebisa kita tolong dibantu orang tua. Yang keempat, selalu ingat untuk mendoakannya. Kita setelah sholat jangan lupa baca doa ini. Kalian pasti sudah hafal. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Jangan sampai doa ini terlewatkan setiap hari, bahkan setelah selesai sholat. Kita juga diharuskan hormat kepada sesama anggota keluarga. Misalnya hormat kepada kakak yang punya kakak, dan sayang kepada adik yang punya adik. Kita harus saling menghormati antar anggota keluarga. Selain itu, kita juga wajib berperilaku hormat dan patuh kepada guru. Selain orang tua, kita juga sama guru harus hormat dan patuh. Kenapa? Karena guru telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Tanpa guru, kita tidak tahu apa-apa. Dengan adanya guru, kita bisa tahu apa-apa. Lalu, bagaimanakah cara kita menghormati guru? Baik, kita ikutin berikut ini. Berikut adalah contoh cara menghormati dan mematuhi guru. Ingat-ingat, kalian sudah dewasa, sudah mulai kelas 4. Bagaimana cara kita menghormati dan mematuhi guru saat bertemu dengan guru? Ketika kita bertemu dengan guru, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Pertama, mengucapkan salam. Jangan sampai terlewatkan. Assalamualaikum. Lalu bersalaman dengan mencium tangannya. Yang ketiga, memperlihatkan wajah berseri-seri, jangan cemberut. Saat guru memberi tugas atau PR, hendaknya seperti apa ketika guru kita memberi tugas atau PR? Pertama, selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu. Kedua, tidak bermalas-malas dan mengeluh.
Ya, jangan sampai bermalasan dan mengeluh. Saat guru kita menasihati, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mendengarkan dengan tulus, menaati nasihatnya. Saat berbicara dengan guru, ketika kita berbicara dengan guru, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, berbicara dengan santun. Santun itu berbicara dengan lemah lembut, tidak teriak-teriak, tapi dengan lemah lembut. Yang kedua, suara tidak terlalu keras. Jangan sampai nada suara kita lebih keras dari guru kita. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraannya. Kita dengarkan dulu sampai selesai guru kita berbicara. Selanjutnya, saat guru sedang mengajar, yang pertama, duduk tenang dan tidak mengganggu teman. Kita duduk tenang, tidak mengganggu teman. Saat guru sedang mengajar, berarti itu kita hormat dan patuh sama guru. Selanjutnya yang kedua, tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh. Guru sedang mengajar, kita malah berbicara, malah berisik atau gaduh. Yang ketiga, tentu harus memperhatikan pelajaran di sekolah. Apabila kita sudah melaksanakan ini semua, insya Allah kita termasuk murid atau siswa yang menghormati dan mematuhi guru. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya kita akan membahas tentang gemar membaca. Kita harus gemar membaca, karena dengan membaca kita akan tahu yang tidak tahu, kita akan tahu yang belum tahu. Dengan membaca kita akan banyak ilmu pengetahuan, karena membaca itu adalah jendelanya dunia. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimanakah cara kita menjadi pandai? Kalau kita pengen pandai, bagaimana caranya? Kita pergi ke sekolah untuk belajar dan mendapat ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita tidak sekolah. Yang selanjutnya, dengan membaca kamu akan mendapatkan berbagai macam ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Manfaat gemar membaca antara lain, yang pertama tentu menjadikan kita pintar. Kita bisa bedakan antara yang jarang membaca dengan yang suka membaca. Tentu yang gemar membaca dia akan pintar. Yang kedua, menambah pengetahuan dan informasi. Dengan membaca kita akan menambah pengetahuan, bahkan informasi. Orang lain tidak tahu, tapi kita tahu. Dari mana? Kita membaca buku. Yang ketiga, dengan gemar membaca akan memperbanyak ide. Ide ini akan muncul, ide ini akan ada ketika kita pernah membaca buku. Baik, itulah manfaat gemar membaca. Mudah-mudahan kalian yang pertama bisa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru.
dan juga diharapkan bisa gemar membaca. Yang belum gemar bisa menjadi gemar membaca, yang sudah gemar membaca dipertahankan gemar membacanya. Baik, terima kasih anak-anakku yang soleh-solehah. Pelajaran kita kali ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.